harus ada yang beli apartemen di Surabaya. Ini menunjukkan bahwa Pamekasan dengan adanya azannya ini betul-betul memberikan kontribusi nyata terhadap perputaran perekonomian yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Inilah kemudian yang atas kesadaran diri dan hati kami terketuk untuk hadir di sini, Pak Dedi. Jadi kita ini wartawan-wartawan yang tidak mau dikerangking kreativitasnya, tetapi bukan berarti kita menutup diri. Ketika ada orang yang berkomunikasi baik dengan kami, maka ajaran kami mengajarkan itu juga baik. Bahkan di agama kita, ketika ada orang yang berbuat buruk terhadap kita, kita dituntut untuk tidak melakukan hal yang sama. Apalagi orang itu berbuat baik kepada kita, dalam hal ini azana mengundang kita untuk saling tukar pemikiran, untuk saling menyatukan pemahaman bahwa kita satu rasa, yaitu sama-sama mencintai Kabupaten Pamekasan. Paling terakhir, Pak Dedi dan rekan-rekan sekalian, ketika kita mendapati manusia di Kabupaten Pamekasan yang itu di luar azana, saya pikir satu hal yang membuat mereka bertambah berlipat dosanya pada dia. Mungkin Satpol PP juga, atau bahkan kita pendukung media juga berlipat dosanya. Kenapa? Karena dengan kita memberitakan informasi itu, banyak orang yang merasa lebih suci dari pelaku. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan ketika kita merasa paling suci dibanding orang lain. Dan itu yang perlu kita antisipasi, bagaimana ke depannya Pamekasan ini betul-betul steril dari hal-hal yang sekiranya merusak nama baik Kabupaten Pamekasan. Dan sebagai komitmen Pak Dedi, ini bukan komitmen kami kepada azana, tetapi komitmen kami terhadap setidaknya undang-undang pers, kemudian kode jurnalistik, dan 9+1 elemen jurnalisme itu, bahwa kita punya kekuatan yang itu tidak hanya dimiliki oleh kita. Karena kemarin kita sempat diskusi kecil-kecilan dengan sebagian rekan-rekan yang ada di azana, bahwa mereka menilai undang-undang pers itu adalah undang-undang yang dibikin oleh teman-teman pers untuk melindungi dirinya. Padahal kalau kita mau mencermati secara seksama, undang-undang pers itu melindungi semuanya. Contoh, di sana di kode etik jurnalistik kita mendapati yang namanya hak jawab, kemudian hak koreksi dan hak tolak. Hak tolak itu hak yang menjadi kewenangan wartawan untuk menolak siapapun yang ingin mengorek narasumber yang harus dilindungi identitasnya. Itu sepintas terlihat menguntungkan wartawan, tetapi sejatinya itu menguntungkan narasumber. Narasumber tentu di luar profesi wartawan menjadi narasumber. Kemudian ada hak koreksi Pak Dedi. Kemarin ada pemberitaan berkaitan dengan azana. Kami sangat mengapresiasi ketika azana memberikan koreksi. Dan itu memang haknya setiap individu atau orang yang merasa dirinya dirugikan atau melihat orang lain itu dirugikan, sehingga harus menghadirkan hak jawab. Itu hak jawab. Kalau yang hak koreksi ini, siapapun boleh mengoreksi karya kami Pak Dedi. Misalkan ada orang di lapangan untuk memberikan koreksi dan koreksi. Mama. Jadi